Haleluya. Yesus ajaib, Yesus ajaib. 1, 2, 3. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Pada Yesus ajaib. Saudara yang masih kuat boleh tetap berdiri. Kita akan menari bersama. Karena kami tahu hanya Engkaulah yang mengenal keadaan kami. Saat ini ya Allah ya Tuhanku, kami bersyukur dan berterima kasih karena Kau sangat mengasihi daripada setiap mereka yang pada saat ini hadir di tempat ini. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami bersatu hati untuk bersatu hati memohon belas kasihan-Mu Bapa. Karuniakanlah kepada kami pada saat ini roh hikmat dan wahyu-Mu. Kau turunkan pada saat ini di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat mengalami, dapat mengenal kepada Engkau dengan benar. Saat ini Bapa, kami berdoa bersatu hati. Hanya Engkau yang mengenal keadaan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini.
kami, bahkan anak-anak yang kami kasihi sekalipun, mereka tidak dapat mengerti keadaan kami. Tapi pada saat ini ya Allah, ya Bapa kami, Kau kembali menyatakan bahwa sebagaimana lagu yang kami nyanyikan, Kau tadi malam sudah menyatakan bahwa Allah sendiri, Aku sangat mengasihi umatku yang ada di Pare ini. Sebab itu Tuhan ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini Tuhan kami mau membuka hati kami, mau membuka mata hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan mengenal siapakah Allah yang kami sembah, siapakah Allah pencipta kami, sehingga pada hari ini kita dapat mengalami kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami siap akan mendengar akan firman dan sabda-Mu untuk dapat mengerti kebenaran daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Lambang ini terlihat merah putih, lambang daripada negara kita, di mana seringkali kita mendengar pada saat kita sekolah di sekolah dasar sampai ke SMP sampai ke SMA, bahwa di situ dikatakan merah darahku dan putih hatiku. Amin. Kita lihat di sini tertulis tuhilah panggilan ilah. Saya akan jelaskan kepada saudara bahwa di dalam setiap kehidupan manusia, pasti saya percaya mereka akan tetap mematuhi akan panggilan dan apa yang disebutkan menjadi kehendak daripada Tuhan yang kita sembah untuk menjalani kehidupan ini. Sudah tahu? Yang kedua, sebelah kiri, itu kalau kita lihat nanti di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, Wahyu pasal 1 ayat 8, demikian kata Alkitab. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Satu hal yang harus kita renungkan pada saat ini adalah Allah yang kau sembah adalah Allah yang maha kuasa. Seringkali kita lupa bahwa kita seolah-olah ini orang yang bertuhan, tapi Tuhannya itu Tuhan yang biasa-biasa atau Tuhan yang loyo. Tapi malam hari ini dia katakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Gambar segitiga ini adalah kunci mujizat. Itu saudara nanti bisa pasang di Alkitab, pasang di kaca tempat kita ngaca, dan di situ kita bisa tahu bahwa kunci untuk boleh mengalami mujizat adalah 3 hal. 3 hal. Caranya kita dapat mengalami mujizat. Ya, kita segitiga ini katakan bahwa kita buka Mazmur pasal 25 ayat 15. Mazmur 25 ayat 15 yang ke-15. Ya. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Artinya, kalau matamu ini terarah kepada Tuhan yang kita sembah, Pak, kalau begitu gimana nih Pak? Masa mata kita suruh terarah pada Tuhan? Masa kita kalau jalan mesti lihat ke langit terus? Bukan begitu maksudnya. Artinya segala persoalan yang kau alami, kamu terarah kepada Tuhan. Persoalan itu boleh kamu alami, tapi matamu itu tidak melihat pada persoalan dan problemmu, tapi lihat terarah kepada Gusti Allah yang kita sembah. Tuhan, aku ini punya masalah. Contohnya saya tanya, kalau saudara punya mobil atau lihat mobil, kita lihat di dalam angkutan kota dan sebagainya,
Yang disebut mobil itu di depannya ada kaca yang besar dan besar sekali. Amin. Tapi di balik kaca yang besar itu, kita boleh melihat apapun juga di depan kita. Kita bisa tidak kena angin dan debu, tapi ada kaca spion yang kecil. Kalau kita lihat salah kita lihat hanya kepada spion yang di belakang. Kita lihat, aduh SPP belum saya bayar, aduh gimana nih caranya, saya tidak punya duit. Tapi mata kita kalau terarah hanya kepada spion yang kecil, kita hanya melihat ke belakang, aduh ada bulldozer yang besar ini. Akhirnya apa? Kita nabrak. Tapi kalau mata kita terarah kepada Gusti yang kita sembah, kita percaya punya Allah yang maha kuasa, maka dia tidak akan melepaskan kita. Dia tidak akan melepaskan kita itu daripada hal-hal yang baik, tapi malah dia melepaskan kita dari hal-hal yang tidak baik, supaya kita dapat menikmati berkat dan karunia Tuhan. Pertama, mata kita ini arah kepada Tuhan. Yang kedua, kita baca yaitu tentang sabar di dalam Ibrani pasal 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, tentang Abraham, dari agama manapun juga dia mengakui bahwa orang yang namanya Abraham ini adalah orang yang perkenan oleh Gusti Allah. Ya, suatu saat dia itu umurnya sudah 100 tahun. Ya, seorang laki-laki sudah 100 tahun dan istrinya itu umur 90 tahun. Ya, istrinya udah 90 tahun dan dia dijanjikan sama Tuhan bahwa dia akan punya keturunan seperti bintang di langit banyaknya. Suatu saat pada saat dia umur 100 tahun dan dia belum punya anak, satu biji pun tidak ada anak, dia katakan kepada Gusti Allah begini, Gusti, aku katanya mau bawa berkati, sudah jadi kaya raya, tapi aku rak duwe anak siji juga. Orang yang sudah 95 tahun seperti Sarah kok bisa mengandung itu, mengandungnya dari mana? Hah? 65 tahun. Maaf nih, jalannya wis eyek-eyek ya. Apa wis 95 tahun model yang mengkene 95 tahun kok iso duwe anak. Iku kan mustahil. Amin. Tapi bagi Gusti Allahmu ya, tidak ada yang mustahil karena dia sabar menantikan berkat dan janji Tuhan. Apa yang terjadi? Ya. Waktu malaikat itu datang kepada Abraham dan bilang kepada Abraham, kowe engko tahun depan saya ini datang lagi ke sini, nanti Sarah itu sing wis 90 tahun, sing Abraham itu umure wis cepet 100 umure. Dia gendong bayi. Malam hari ini akan terjadi mujizat dalam hidupmu. Kalau kau mau bertobat, inilah kehidupan manusia. Saudara tahu, kehidupan manusia, ya, kehidupan saudara dan saya. Kenapa mujizat tidak di dalam hidupmu? Karena hidup kita itu seringkali kayak botol aqua ini. Botol aqua ini sudah atasnya tertutup, ya, tidak tertutup tok, tapi juga berada di dunia ini mengkurap. Ngerti mengkurap? Ya, saya pakai bahasa Dewa ini karena saya orang Jawa seperti saudara. Sudah tertutup, urepe mengkurap. Nah, kalau hidup kita mengkurap kayak begini, mengkurap. Saya Tuhan Yesus harap berkati panjenengan. Ya, Gusti akan memberkati panjenengan, diberkati, mau berkati panjenengan, diberkati, mau diberkati. Ini lihat baik-baik, perhatikan ini ilustrasi yang dia berikan. Ini karena memberkati uripmu, lho, siramno, banyu karep nyiram, boro-boro mlebu, bisa mlebu ora?
Boro-boro mlebu wis tertutup, urepe mengkurep. Tapi ada juga orang-orang bilang, "Pak, aku sudah dibaptiskan. Aku sudah jadi anggota gereja. Hidupku sudah berbalik menengadah ke atas." Oh, ini lihat nih. Sudah menghadap ke atas. Orang mengkurep, Pak, tapi wis ngadep ke atas. Sekarang Gusti Allah arep ngai mujizat dalam hidupmu. Iso mlebu ora? Iso ora iso. Kenapa? Sehingga seringkali hidup kita mengatakan, kenapa Tuhan? Kalau Kau itu ada, kenapa? Ada penderitaan, ada sakit penyakit dalam hidupku. Ya toh? Karena di dalam Yakobus 1 ayat 21 di situ dikatakan kita harus mau membuka tutup hidup kita. Coba Andreas tolong. Air jangan dibuka ya. Mau membuka. Cabut. Ya. Nah, ini sudah dibuka tutupnya Tuhan. Aku sudah mulai ke gereja, jadi anggota gereja, menjadi orang yang beragama Kristiani. Tapi kenapa aku kok masih tidak dapat mengalami mujizat Tuhan dalam hidupku? Karena seringkali kita sudah membuka tutupnya, kita masih di atas, dan firman Tuhan ini mau turun, bisa masuk enggak? Bisa masuk enggak? Tidak bisa. Karena apa? Dalam hatimu masih kebak karo hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Amin. Caranya saya ini piye, Pak? Ya. Caranya saya ini piye? Lah, ini saya katakan kepada Tuhan. Dibaca di dalam ini Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Nah, coba lihat. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ngerti maksudnya? Buanglah hatimu sing isih kebak karo dendam kesumat. Ya, sing isih kebak karo unek-unek dendam karo wong. Maafkan dia. Malam hari ini buang, serahkan pada Gusti Yesus. Loh, ngerti? Buang, serahkan pada Gusti Yesus. Sekarang setelah hatimu berbalik dan kosong, kuncinya cuma satu. Gusti, aku gelem berbalik. Aku mau buang hal-hal yang kotor. Tapi dengan kekuatanku sendiri aku ora iso, ora mampu. Contohnya ya, begitu saudara keluar dari KKR, dari kebaktian, dikatakan bahwa aku mau bertobat, aku tidak mau marah-marah lagi. Contoh yang konkret aja. Sudah berjanji di KKR, aku mau bertobat, aku tidak mau marah-marah lagi Tuhan. Tapi begitu sampai di rumah, lihat anaknya tidak beres, lihat pembantunya kerjanya tidak karu-karuan, langsung kuman. Tahu? Langsung kuman, ngamuk-ngamuk lagi. Lah, itu memang contohnya setan. Begitu saudara ini mau berbuat baik, justru yang menjengkelkan kamu itulah yang diujikan dalam hidupmu. Tapi kalau malam hari ini kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami mujizat. Aku buang yang kotor dan aku sediakan hatiku untuk berbalik kepadamu. Dan saat itu Tuhan katakan, nah, dengar baik-baik, contohnya hanya satu, maka air ini akan tertumpah. Kami kasih karunia mujizat Tuhan di dalam hidupmu sampai melimpah. Sebab itu malam hari ini saya percaya setiap orang yang ada di sini membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Dan dengan kekuatanmu kamu tidak mampu. Tapi saat ini dia katakan, kalau kau mau menyerahkan hidupmu dalam tangan Tuhanmu, apapun yang kau alami sakit malam hari ini, dia akan pulihkan. Amin. Apapun sukumu dan apapun agamamu, karena Gusti Allah mengatakan apa? Aku yang akan menjadi penyembuh dalam hidupmu.
Dia akan sembuhkan engkau. Kuncinya hanya satu, mau membuka hatiku dan katakan kepada dia, Gusti, aku mau berbalik, aku mau bertobat, membuang segala sesuatu yang kotor, yang hanya bisa engkau mampukan dalam hidupku, dan aku terima akan pemulihanmu. Dan saya percaya seperti apa yang dialami oleh orang itu, dia tidak mampu untuk memaafkan, tidak mampu untuk memaafkan, tapi dia mau untuk memaafkan, dan kuasa Tuhan akan berjalan dalam hidupmu. Amin. Sebab itu saya minta kepada saudara-saudara yang saat ini merindukan akan jamahan Tuhan, kalau di dalam keadaan hidup kita sehari-hari katakan, tidak mungkin dokter menyembuhkan aku, karena aku sudah menderita kanker stadium 4, aku sudah menderita katarak yang sudah sekian lama dan tidak mungkin sembuh. Dan saat itu saya ceritakan kepada saudara, ada seorang ibu-ibu, dia orang sederhana, dia menderita katarak, dia untuk berobat dia tidak punya uang banyak, tapi saat itu dia percaya, dia maju ke depan dan katakan, Tuhan, tolong mataku, aku percaya Bapak akan sembuhkan aku. Dan saat itu juga apa yang terjadi, katarak yang sudah bertahun-tahun tidak disembuhkan, hari itu juga dikupas oleh Tuhan, dan saat itu juga dia mengalami kesembuhan. Amin. Demikian juga pada saat ini bagi saudara-saudara yang sudah menderita sakit lama, menderita penderitaan yang luar biasa, tapi malam hari ini dia katakan, malam hari ini nak, aku akan pulihkan engkau. Kuncinya hanya satu, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau berbalik, kau bersihkan hatiku sehingga aku mau buang hal yang tidak berkenan di hadiratmu, dan malam hari ini dia akan pulihkan engkau. Amin. Oleh sebab itu saat ini, siapa di antara saudara, saudara tetap duduk saat ini, tapi saya tanyakan sekarang, siapa di antara saudara yang malam hari ini membutuhkan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan saudara? Saudara boleh angkat tangan. Saudara boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Saya percaya, turunkan tanganmu. Tapi saat ini saya minta, hampir 70% saat ini sampai di belakang sana, saudara membutuhkan Tuhan Yesus. Saya kira tidak mungkin saya undang saudara untuk berada di tempat ini. Tempat ini terlalu kecil. Tapi saya percaya, Dia adalah Allah yang hidup, nak. Dia saat ini berfirman, Dia berkata dengan jelas, aku dapat rasakan, Dia katakan, aku akan pulihkan mereka. Tempat di mana kau berada, malam hari ini, kalau kau mendengar firman-Mu Tuhan, kau akan dipulihkan. Maka sekali lagi dengan baik-baik, bagi saudara yang mau saat ini menerima dan mengatakan berdoa bersama dengan saya, pemulihan malam hari ini terjadi dalam hidupmu. Siapa yang saudara membutuhkan Tuhan malam hari ini? Bagi saudara yang mengangkat tangan, bagi saudara yang mengangkat tangan, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ini adalah, ya, saya minta saudara berdiri. Saudara berdiri. Saya minta singar maju ke depan. Kita berdoa, kita berdoa. Malam hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, malam hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, bagi mereka yang sakit kanker, sakit prostat, sakit jantung, buta sekalipun, saat ini dia katakan, saat ini kalau kau sungguh-sungguh berteriak kepada Tuhanmu, Tuhan, aku perlu Engkau, aku mau bertobat.
Bapak namanya Pak siapa Pak? Tumilan. Tumilan. Bapak ini matanya juga kabur. Ya makanya dia bawa tongkat. Karena dia itu kalau matanya sudah tidak terlalu jelas. Tapi Tuhan tadi katakan malam hari ini dia sembuhkan matanya. Makanya saya katakan begitu Tuhan. Ya, karena orang kalau matanya nggak mungkin satu dia ikut satu, benar? Tapi saat ini dia minta tolong kepada Tuhan. Dia di dalam perutnya ini dia ada panu kering. Tapi malam hari ini dia katakan, Pak, kamu bilang pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku perlu Engkau. Aku sembuhkan aku, panu keringku. Saat ini saya berdoa bagi dalam nama Tuhan Yesus. Buka bajumu. Ya, buka bagi saudara-saudara yang lain. Kamu lihat ini, kuasa mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buatmu. Kesembuhan. Aku, panu kering, mulai saat ini tidak ada lagi. Dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin, amin. Aku butuh Engkau Tuhan, amin. Puji Tuhan. Demikian juga malam hari ini, saya katakan kepada saudara, apa jadi sakit penyakit sudah terbukti. Apapun yang jadi sakit penyakitmu saat ini, saya minta bersama-sama letakkan tanganmu di tempat di mana kau sakit. Letakkan di tempatmu. Kalau mau kanker, mau kuping budak, kuping nging, maupun sampai apapun juga. Saya tidak berbicara di sini apa agamamu maupun siapakah sukumu. Tapi malam hari ini Gusti Yesus mengatakan, aku sangat mengasihi engkau. Dan saat ini kalau kau sama-sama katakan, Tuhan Yesus, aku butuh engkau. Sembuhkan aku Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan. Dia katakan, dalam nama Tuhan Yesus, pejamkan matamu dan katakan, Gusti Yesus, tolong aku. Ini aku Tuhan. Aku sakit. Pegang, letakkan tanganmu di mana kau sakit. Dan saat ini saya katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, pejamkan matamu dan katakan, aku percaya Tuhan. Tuhan Yesus berdoa. Berdoa bagi mereka Tuhan yang saat ini mengangkat tangan. Berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kau pulihkan aku. Kau pulihkan aku Tuhan. Dalam nama Yesus, aku pulihkan. Kau pulihkan. Semua terjadi. Semua terjadi. Semua terjadi. Semua terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Kasih kuasa.
sembuhkan dia. Amin. Nah, ini ya Pak, supaya tadi ya, ini orang ini banget. Dia bilang yang sebelah kanan ini budak. Ya, saya kita tes ya. Ya, tes ya. Lumurah. Jujur, ya memang orang muni ya, nggak dulu, ya lah. Tapi sekarang dalam nama Tuhan Yesus, katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku usir budakku, iya, amin. Sakit, tes ya. Lumurah, apa orang gedenya. Hah? Iya, ini si budak tau. Saya ini kira buatan. Nah ini orang keten orang dunia, ya kan? Berarti dia jujur. Saya ini nama Tuhan Yesus untuk mewaras. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi hari ini Tuhan katakan sembuh dan tidak akan tersedak-sedak lagi. Amin. Karena ini banyak percaya. Ini dalam nama Tuhan Yesus katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, aku sembuh. Amin. Terima kasih. Aku sembuh. Sakit sampai sekarang. Amin. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Amin. Ini mau, ini sekarang darah tinggi, kupingnya budak sing kiwa. Dia mau sekarang setan jiwa. Tapi saat ini Pak setan jiwa standar. Hari ini kuasa Tuhan akan aku usir di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus, aku percaya. Aku usir segala kuasa Tuhan yang ingin mempengaruhi hidupku. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Saya terima Roh Kudus. Oleh Tuhan Yesus. Sekarang aku perintahkan. Budakmu sudah ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Umurah. Tes, Tunggu. Sini tunggu. Ini tunggu. Saya ini tunggu. Mengurungkan orang-orang. Tunggu. Coba, biar begini. Amin. Amin. Beri kemuliaan.
Darah tinggi. Semoga. Amin. Semoga. Yesus keluar. Biarlah hidup makmur dan katanya terbaik. Tapi malam hari ini dia katakan, apa namanya? Alif, Muhammad Alif. Saat ini Muhammad Alif Gusti Yesus sangat mengasihimu. Amin. Muhammad Alif, saya berdoa untuk Tuhan sangat mengasihimu. Saat ini kuasa Yesus Tuhan atasmu. Mulai saat ini Bapak ada pemulihan daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus katakan, Gusti Yesus keluar. Tolong Muhammad. Terima kasih Tuhan. Amin. Doa saudara. Tenang, sembuh, tenang, sembuh, tenang, sembuh, tenang, sembuh. Gusti Yesus sangat mengasihi. Amin. Amin. Yesus keluar. Ada telinga yang bengong. Wah, coba. Ya, ayo kita. Bengong. Itu kamu minum air putih ini. Mas. Aku pengen ngomong podo-podo liwo nih. Dan yang berdoa, ampuni dosaku. Dan mulai saat ini, menging kuping hilang. Menging kuping hilang. Amin. Minum. Katakan. Aku minum. Minum. Saya berdoa bagi yang baik-baik. Sekarang semua hilang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengumrah. Mengumrah. Puji Tuhan. Beri
member. Dia bener salah lagi. Mulai malam ini kamu tidur sampai 8 jam. Sampai sesuk syukuran. Amin. Malam ini. Amin. Katakan, Gusti Yesus, tolong aku. Aku sembuh. Tidak akan sakit lagi. Dan bisa tidur nyenyak. Amin. Saya saat ini ganti rencana. Amin. Tuhan sebuah. Katakan, Tuhan sebuah.
waras Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa ada? Ayo. Wes, berikan hilang. Wes, hilang. Amin. Udah bisa lihat. Katakan Gusti Yesus. Gusti Yesus. Privatku ini kurang terang. Nama Tuhan Yesus kau akan berikan aku kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Amin. 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 Demikian juga kau sakit lagi. Gatal-gatalmu hilang. Apalagi kamu bilang, apa? Waras. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So, ayo. Buka matamu. Amin. Buka. Yes. Nah. Wah. Tambah terang. Tambah terang. Coba. Tambah terang. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Masalah Ambon. Rasa malu saat ini juga aku usir dalam nama Tuhan Yesus. Keras. Amin. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni aku. Ampuni aku. Aku mau bertobat. Aku mau bertobat. Sembuhkan aku Tuhan. Melugasku. Siap. Amin. Minum. So, mana? Halo. Ini. Katakan Tuhan Yesus, ampuni aku. Ampuni aku. Waras Pak. Delok oke, delok. Dasku ora ngelu meneh. Hah? Amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosaku. Ampuni dosaku. Jadikan aku orang yang benar. Orang yang dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan kekuatan. Amin. Amin. Mari sekarang waras. Tuhan Yesus ampuni dosa. Aku mau bertobat. Terima pertobatan. Amin. Amin. Minum air ini. Sembuh. Saat ini sembuh. Sembuh selamanya. Katakan amin. Amin.
kue pikiran, makan lambungmu terus. Sekarang minum air putih. Gini, ayo. Minum. Katakan dalam nama Tuhan Yesus aku minum dan kesembuhan menjadi. Hati pinter, tambah pinter. Nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus luar biasa. Untuk kuliah juga. Supaya diberikan Tuhan jadi anak pintar. Mau jadi anak pintar. Saya kasih minum. Oke, begitu minum ini, kamu berdoa, kamu gantikan dengan hikmat Tuhan, Tuhan pintar. Saya juga, katakan, Tuhan Yesus, aku akan minum ini. Karena akan membawa kemuliaan, berkat, bagi hidup. Amin, minum, guys. Amin, sampai habis. Sampai habis. Terus apa lagi? Ini tak telinganya sakit. Sakit apa? Rasanya kenapa? Baru tadi sakit. Yang Yesus sama rasanya beda. Saat ini juga nama Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus tolong aku sembuhkan telinga saat ini nama Tuhan Yesus aku usir keluar amin sembuh kanan sakit Tadi anak itu tidak sembuh. Tadi olehmu dalam nama Tuhan Yesus berjalan dengan pandai. Memang bisa nama Tuhan Yesus. Amin. Yang minum, kamu bilang hatimu yang minum. Rabi, katakan dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Langsung pegang, tidak apa-apa. Buka celana ditarik. Supaya jangan celananya yang sembuh, tapi hatimu yang sembuh. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih aku terima berkat-Mu. Aku buka hatimu Tuhan. Aku buka hatimu. Buka hatiku masuk dalam hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Damai sejahtera Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sembuhkan tanganku. Tuhan Yesus sembuhkan tanganku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Amin. Ayo. Yesus luar biasa. Kagian pikiran ini. Dalam nama Tuhan Yesus berikan dia nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Oh iya. Yang mana? Dulu. Sakit kabel. Oh buka tangannya. Saya ingin lihat sedihmu. Katakan dalam nama Tuhan Yesus yang sakit. Mulai lagi diri. Ya. Buka tangannya ini orang waras. Orang ini yang waras. Amin. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sedih sembuh. Sembuh. Amin. Amin. Yesus luar biasa.
itu semua, tapi sudahin dulu. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kuatan berasal dari sembuhkan sini. Sembuh. Kau perintahkan. Sembuh saat ini dan selamanya. Sembuh. Nama Tuhan Yesus supaya pelayanannya makin berkembang. Sembuhan ilahi turun nama Tuhan Yesus. Minum ini sampai habis. Ya, nanti air itu ngalir di sinus-sinusmu maupun di telinga. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Jangan main-main. Ini memang ya susah. Tuhan yang ngomong ya. Berarti ada suruh ya. Saat ini juga sembuh. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku waras. Sembuh. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Siapkan hatiku Tuhan, siapkan hatiku Tuhan untuk layak menerima kasih karunia dan impartasi yang berkata. Buka hatiku, buka hatiku, buka hatiku, buka hatiku. Amin. 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 Ya, belum. Oh iya. Soleman 22. Soleman 22. Itu kunci keberhasilan yang ada berubah. Berhasil di dunia ini. Kalau berhasil di surga bukan urusan kita. Surga urusan. Mau berhasil? Tuhan katakan malam ini baca Amsal Soleman. Turuti itu. Sini kelihatan. Iya, saya mengaji bukan Halo Bu. Nah, Mas Doko. Mau ya? Iya, belum marah kok ora. Kalau mata kok belum marah berarti belum. Belum marah kok. Mau dia enggak tahu. Mau. Buka, ini buka. Ini meh belum marah sudah paras. Ayo, anu coba. Oh, Dewi nang usir asal langsung nang kursi waktu Melayu. Apa meneh lagi. Kebutuhan Tuhan. Lihat mau celananya bola nanti. Celananya bola nanti. Lihat orang percaya dalam nama Tuhan Yesus. jalan di hidupmu. Tuhan Yesus pulihkan dia. Nama Tuhan Yesus kasih kuasa nama Tuhan Yesus. Dengan semua Buka dalam nama Tuhan Yesus. Buka. Amin. Nah, panas. Ya. tak mampu Amin. 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 namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahmu. Masih ada Tuhan
dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan. Amin. Masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan, masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban.